Saat makan malam itu, ibu mertua saya meletakkan map coklat di atas meja. Isinya 1 lembar surat hibah. Beliau menyuruh saya menandatanganinya malam itu juga. Menyerahkan rumah yang kami tempati kepada adik ipar saya. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Lalu, saya tersenyum tipis. Mereka kira saya akan menangis dan menurut. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Rumah yang mereka paksa saya serahkan itu justru berdiri di atas nama saya sendiri. Selamat datang kembali di kanal ini, sahabat. Kalau cerita seperti ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol langganan. Mari kita mulai. Malam itu hujan turun rintik di kawasan Bintaro. Suara air menetes dari talang terdengar seperti hitungan mundur. Saya duduk di meja makan rumah keluarga mertua. Di hadapan saya, sepiring nasi dengan lauk yang sudah dingin. Saya tidak menyentuhnya sejak tadi. Bu Sukarsih, ibu mertua saya, duduk tepat di ujung meja. Tangannya menumpuk 2 map coklat dengan rapi. Di sebelahnya, Galih, adik ipar saya, memainkan ponsel tanpa sekalipun menatap saya. Suami saya, Mas Bramantyo, duduk di samping saya. Namun jaraknya terasa sejauh 2 provinsi. Anin, kata Bu Sukarsih membuka suara. Ibu mau bicara serius malam ini. Saya meletakkan sendok. Silahkan. Bu, beliau mendorong map coklat ke arah saya. Gale mau menikah 3 bulan lagi. Sebagai anak bungsu, dia butuh tempat tinggal yang layak. Keluarga sudah berunding. Rumah ini akan kami hibahkan ke Galih. Kamu cukup tanda tangan di sini, malam ini. Saya menatap map itu, lalu saya menatap wajah-wajah di sekeliling meja. Tidak ada satupun yang merasa sedang melakukan kesalahan. Bu, kata saya, hati-hati. Rumah ini kami tempati sejak menikah. Tapi, maaf, sejak kapan rumah ini menjadi milik keluarga untuk dihibahkan? Bu Sukarsih mendengus. Beliau melipat tangan di dada. Anin, kamu ini sudah jadi menantu di keluarga ini. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga juga. Rumah ini warisan almarhum bapak mertuamu. Sudah sepantasnya kembali ke anak kandung. Saya menahan napas. Kalimat itu meluncur begitu mudah, seolah beliau sedang meminta segelas air, bukan merampas atap di atas kepala saya. Saya menoleh ke samping. Saya menatap suami saya. Mas Bram, kamu tahu betul siapa yang membeli rumah ini. Kamu ingat, kan? 4 tahun lalu. Bramantyo tidak berani menatap mata saya. Dia menarik nafas panjang. Sudahlah, Anin. Ini demi keluarga. Galih, adik saya. Masa kamu tega lihat dia luntang-lantung? Galih akhirnya mengangkat wajah. Dia menyeringai tipis. Mbak Anin kan masih muda. Masih bisa cari rumah lagi. Saya yang butuh sekarang. Saya merasakan sesuatu yang panas naik dari dada saya ke ujung kepala. Namun saya menahannya. Saya tahu, malam ini bukan waktunya untuk pecah. Saya mengambil map coklat itu. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya selembar akta hibah. Di bagian bawah sudah tertera nama lengkap saya, tempat tanda tangan, dan 2 nama saksi. Yang membuat dada saya berdenyut bukan isinya, melainkan 1 detail kecil di sudut kanan atas. Nomor sertifikat rumah. Nomor itu saya hafal di luar kepala karena sayalah orang yang mengurus sertifikat itu 4 tahun lalu dengan tangan saya sendiri. Saya menutup map itu pelan. Boleh saya bawa pulang dulu? Bu, saya mau baca baik-baik. Surat hibah itu dokumen serius. Bu Sukarsih menyipitkan mata. Apa yang perlu dibaca lagi? Tanda tangan saja sekarang. Saksinya sudah lengkap. Galih, ambilkan pulpen. Galih bangkit dengan cepat. Terlalu cepat untuk orang yang katanya cuma butuh rumah. Bu, kata saya dengan suara setenang mungkin. Saya seorang notaris. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun tanpa membacanya sampai titik terakhir. Itu prinsip kerja saya. Dan saya tidak akan melanggarnya, bahkan untuk keluarga. Suasana di meja makan mendadak membeku. Bu Sukarsih menarik kembali map yang lain ke pangkuannya, seakan melindungi sesuatu. Besok, kata saya sambil berdiri. Besok, saya beri jawaban. Terima kasih makan malamnya. Saya melangkah keluar. Hujan masih turun. Di dalam mobil, saya menggenggam setir dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya baru saja melihat
dengan mata kepala sendiri. Betapa rapi mereka menyusun rencana untuk merampok rumah saya sendiri. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menggeluti dunia akta, sertifikat, dan hitam di atas putih. Saya tahu betul di dunia ini yang menentukan kebenaran bukan suara paling keras, melainkan dokumen yang sah. Saya menikah dengan Bramantyo 4 tahun lalu. Saat itu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saya jatuh cinta pada caranya yang sederhana, pada janjinya untuk membangun rumah tangga yang setara. Saya tidak pernah menyangka janji itu sehancur ini. Mari saya ceritakan tentang rumah itu. 4 tahun lalu, beberapa bulan sebelum kami menikah, keluarga Bramantyo terlilit utang. Bapak mertua saya, almarhum, terjerat usaha yang gagal total. Rumah keluarga di Bintaro nyaris disita bank. Saat itu Bramantyo datang kepada saya dengan mata sembab. Dia memohon agar saya membantu menyelamatkan rumah itu. Saya punya tabungan, hasil kerja keras saya sejak lulus kuliah. Saya menggunakan seluruh tabungan saya, ditambah pinjaman bank atas nama saya sendiri, untuk menebus rumah itu dari penyitaan. Totalnya nyaris 1,5 miliar, karena dana berasal dari saya, dan demi keamanan hukum. Rumah itu kemudian dibalik nama menjadi atas nama saya. Bramantyo sendiri yang menemani saya ke kantor pertanahan waktu itu. Dia tahu persis, bapak mertua saya, sebelum beliau wafat 2 tahun lalu, juga tahu dan menyetujui. Beliau bahkan sempat berkata, "Anin, kamu sudah menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Rumah ini hakmu." Saya tidak pernah mengungkit hal itu. Saya membiarkan keluarga mertua tetap tinggal di sana bersama kami, seolah tidak ada yang berubah. Saya pikir, untuk apa menyakiti hati orang tua dengan urusan kepemilikan? Ternyata, kebaikan saya justru mereka anggap kelemahan. Malam itu, di dalam mobil, satu hal menjadi sangat jelas bagi saya. Bu Sukarsi dan Gali sedang berusaha mengambil rumah yang secara hukum adalah milik saya. Dan untuk itu, mereka jelas membutuhkan satu dokumen palsu, akta hibah dengan nomor sertifikat saya, yang seolah-olah saya serahkan dengan sukarela. Pertanyaannya hanya satu, dari mana mereka tahu nomor sertifikat itu? Padahal sertifikat aslinya tersimpan rapat di safe deposit box bank saya. Saya menyalakan mesin. Malam itu juga, saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya akan menyelidiki. Keesokan paginya, saya datang lebih awal ke kantor. Saya menutup pintu ruangan, lalu membuka laptop. Saya memindai ulang ingatan saya tentang map coklat semalam. Ada 2 map. Map pertama berisi akta hibah yang mereka sodorkan kepada saya. Map kedua, yang Bu Sukarsih lindungi di pangkuannya dan tidak beliau perlihatkan. Naluri saya mengatakan, justru map kedua itu yang menjadi kunci. Sore harinya, saya menelpon rekan saya, Pak Hendra. Dia pengacara senior, sahabat saya sejak kuliah. Orang yang paling saya percaya soal urusan hukum. "Hendra," kata saya butuh bantuanmu. Sepertinya ada yang mau memalsukan akta atas rumah saya. Di ujung telepon, suara Pak Hendra langsung berubah serius. "Tunggu, maksudmu rumah yang atas namamu sendiri itu?" "Nin." "Iya." Mertua dan adik ipar saya membuat akta hibah. Seolah-olah saya menyerahkan rumah itu ke Gali, lengkap dengan nomor sertifikat yang benar. Pak Hendra terdiam sejenak. Kalau nomor sertifikatnya benar, berarti mereka punya akses ke salinan sertifikatmu, atau seseorang membantu mereka dari dalam. "Nin, ini bukan cuma drama keluarga. Ini tindak pidana pemalsuan dokumen." Saya menutup mata. Saya tahu itu. Saya hanya butuh seseorang mengucapkannya dengan lantang, agar saya berhenti meragukan diri sendiri. "Saya butuh 3 hal," kata saya. Pertama, saya harus pastikan sertifikat asli masih utuh. Kedua, saya harus tahu dari mana mereka dapat nomornya. Ketiga, saya harus tahu motif sebenarnya. Kenapa mereka begitu nekat? "Aku bantu," kata Pak Hendra. "Mantap. Mulai dari sertifikat dulu. Cek safe depositmu besok pagi." Malam itu saya pulang ke rumah. Rumah saya sendiri, yang kini terasa seperti sarang serigala. Bramantyo sedang menonton televisi di ruang tamu.
Dia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Sudah kamu tanda tangani suratnya? Tanyanya tanpa menoleh. Belum, jawab saya. Saya bilang, besok. Dia menghela napas panjang, seolah saya yang sedang menyusahkan. Anin, kamu jangan bikin susah. Ya, ibu sudah tua. Galih juga sudah mau berumah tangga. Kita ini keluarga. Saya berhenti di ambang pintu. Mas, 4 tahun lalu, siapa yang menebus rumah ini dari si Tabang? Bramantio terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, dia menoleh dan menatap saya. Namun dia tidak menjawab. Dia hanya kembali memalingkan wajah ke televisi. Diam itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Esok paginya, saat saya bersiap berangkat kerja, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari dapur. Bu Sukarsi sedang berbicara dengan Galih. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Pokoknya akhir pekan ini harus beres, kata Bu Sukarsi. Kalau Anin tetap keras kepala, kita panggil Pak Notaris itu. Suruh dia yang yakinkan. Anin pasti tidak berani melawan kalau ada notaris resmi di depannya. Tenang, Bu, jawab Galih. Mbak Anin itu cuma sok pintar. Begitu lihat dokumen resmi, dia pasti ciut. Yang penting, rumah cepat balik nama. Terus saya bisa langsung urus penjualannya. Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata itu menghunjam seperti pisau. Mereka bahkan tidak menganggap saya manusia. Bagi mereka, saya hanya hambatan administratif yang harus disingkirkan. Saya menahan napas, lalu melangkah keluar rumah tanpa bersuara. Di dalam mobil, saya menuliskan setiap kalimat yang barusan saya dengar ke dalam ponsel saya. Bukti, sekecil apapun, suatu hari bisa menjadi penentu. Saya naik ke kamar. Saya tidak tidur semalaman. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun setiap langkah. Satu demi satu. Pagi berikutnya, saya pergi ke bank tempat saya menyimpan dokumen penting. Dengan tangan sedikit gemetar, saya membuka safe deposit box saya. Sertifikat asli rumah Bintaro masih ada di sana. Utuh. Stempelnya jelas. Nama saya tercetak terang. Anindya sebagai pemegang hak. Saya menghela napas lega. Namun lega itu hanya sebentar. Karena jika sertifikat aslinya masih di sini, lalu dari mana mereka menyalin nomornya dengan begitu tepat? Saya memotret sertifikat itu dari segala sudut. Lalu, saya kembalikan ke dalam box. Di mobil, saya menelepon Pak Hendra dan mengabarkan kabar baik itu. Bagus, katanya. Berarti yang mereka pegang cuma akta palsu, tanpa sertifikat asli. Itu kelemahan fatal mereka. Nin, akta hibah tanpa sertifikat asli tidak akan bisa balik nama di kantor pertanahan. Mereka pasti tahu itu. Artinya, rencana mereka lebih licik dari sekedar selembar surat. Kalimat itu membuat saya merinding. Mereka pasti punya rencana lanjutan. Dan saya harus tahu apa. Jawaban pertama datang dari arah yang tidak saya duga. 2 hari kemudian, sore hari. Ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya angkat dengan ragu. Mbak Anindya. Suara seorang perempuan muda, gemetar. Maaf mengganggu. Nama saya Wulan. Saya calon istrinya Galih. Saya terdiam sejenak. Iya. Wulan. Ada apa? Suara di seberang menarik nafas. Seperti mengumpulkan keberanian. Mbak, saya minta maaf. Saya malu sekali menjadi bagian dari keluarga ini. Saya dengar mereka mau memaksa Mbak menyerahkan rumah. Saya tidak bisa diam saja. Dada saya menghangat. Di tengah lingkaran serigala, ternyata masih ada satu orang dengan hati nurani. Wulan, kata saya lembut. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu minta maaf atas keserakahan yang tidak kamu lakukan. Tapi saya tahu sesuatu. Mbak, katanya cepat. Tentang kenapa Galih sebegitu nekatnya, saya menggenggam ponsel lebih erat. Ceritakan. Wulan. Pelan-pelan saja. Apa yang Wulan ceritakan malam itu mengubah segalanya. Bukan map coklat di meja makan yang menjadi kunci, melainkan jejak digital yang ditinggalkan Galih di tempat yang dia kira aman. Galih punya utang. Mbak, kata Wulan.
Suaranya hampir berbisik. Utang judi online. Banyak sekali. Awalnya saya tidak tahu. Tapi beberapa minggu lalu ada orang datang ke kontrakan kami, menagih dengan kasar. Gali bilang ke saya itu cuma teman. Tapi saya dengar angkanya. 240 juta. Mbak, saya menutup mulut dengan tangan. 240 juta. Angka yang sama besarnya dengan obsesi yang menghancurkan akal sehat. Jadi pernikahan kalian, kata saya pelan. Cuma kedok. Mbak, jawab Wulan. Suaranya pecah. Saya baru sadar belakangan. Gali butuh alasan supaya keluarga mau membelikan rumah. Lalu rumah itu mau dia jual diam-diam buat bayar utang bandar. Dia tidak pernah serius mau menikahi saya. Saya cuma alat. Saya memejamkan mata. Potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu. Gali tidak butuh tempat tinggal. Dia butuh aset untuk dijual. Dan rumah saya yang sudah lunas dan bersertifikat jelas adalah sasaran paling empuk. Wulan, kata saya. Apa kamu punya bukti soal utang itu? Apapun? Saya punya foto. Mbak, screenshot percakapan Galih dengan penagih. Dan foto dia waktu mereka datang ke kontrakan. Saya simpan diam-diam. Karena saya takut. Kirimkan ke saya, kata saya. Dan Wulan, dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, kamu jangan bertingkah aneh di depan mereka. Tetap tenang. Biarkan mereka mengira kamu tidak tahu apa-apa. Percayakan sisanya pada saya. Malam itu, ponsel saya dipenuhi kiriman dari Wulan. Tangkapan layar percakapan, foto-foto, bahkan rekaman suara samar saat penagih datang. Gali, adik ipar yang selama ini memasang wajah memelas, ternyata menyimpan borok sebusuk ini. Saya meneruskan semuanya ke Pak Hendra. Dia menelpon balik dalam 5 menit. Nin, katanya. Suaranya bercampur antara marah dan kagum. Ini lengkap. Motifnya jelas sekarang. Mereka mau merampas rumahmu untuk menutup utang judi. Tapi kita masih kurang satu hal. Bukti bahwa akta hibah yang mereka buat itu palsu. Kita harus buktikan tanda tanganmu di akta itu dipalsukan. Saya tahu cara membuktikannya, kata saya. Tapi saya butuh mereka mengeluarkan akta itu sendiri. Di tempat yang resmi, di depan saksi. Kamu mau memancing mereka, bukan memancing, kata saya. Saya mau memberi mereka panggung, lalu membiarkan mereka jatuh dari atasnya sendiri. Sebelum menyusun jebakan itu, saya ingin memahami satu hal terakhir. Mengapa Galih, yang katanya butuh tempat tinggal, justru begitu nekat menjual rumah secepat itu? Wulan kembali membantu saya. Malam itu, dia mengirimkan tautan akun media sosial Galih, yang selama ini dia sembunyikan dari keluarga. Saya membuka akun itu, dan apa yang saya lihat membuat saya menggeleng pelan. Beranda Gali dipenuhi foto-foto dirinya berpose di kafe-kafe mahal, memakai pakaian bermerek yang jelas di luar kemampuannya, berkumpul dengan lingkaran pertemanan yang gemar memamerkan kekayaan. Di setiap unggahan, ada kalimat-kalimat yang berlebihan tentang kesuksesan, tentang gaya hidup mapan, tentang menjadi pria dari keluarga terpandang. Yang paling mencolok adalah unggahannya di sebuah grup komunitas penggemar mobil mewah. Di sana, Galih beberapa kali bertanya tentang ketersediaan sebuah mobil bekas berkelas. Dia bahkan menulis dengan percaya diri bahwa dia akan segera punya modal besar dalam waktu dekat. Saya menatap layar itu lama sekali. Akhirnya saya mengerti seluruh kepingnya. Gali tidak butuh rumah untuk berteduh. Dia butuh uang untuk menutup utang dan untuk membeli gengsi. Dia ingin terlihat sukses di mata teman-temannya. Sebuah obsesi kosong yang dia bayar dengan menghancurkan kakak iparnya sendiri. Saya merasa ngeri sekaligus tak percaya demi sebuah citra palsu di dunia maya, demi validasi dari orang-orang yang bahkan tidak peduli padanya. Dia tega menghasut orang tuanya untuk merampok rumah saya. Saya menyimpan tangkapan layar dari semua unggahan itu, bukan untuk mempermalukannya di depan umum, melainkan sebagai bukti motif. Jika suatu saat semua ini berlanjut ke jalur hukum. Hendra, kata saya keesokan harinya, sekarang saya paham segalanya. Utang, gengsi, panjat sosial, semua bermuara pada satu hal. Keserakahan yang dibungkus topeng batik. Saya sudah siap.
Mari kita buka panggungnya. 3 hari berlalu. Saya bersikap seolah mulai melunak. Saya mengirim pesan kepada Bu Sukarsi, mengatakan bahwa saya butuh waktu untuk merelakan. Tapi saya tidak ingin merusak hubungan keluarga. Saya tahu umpan itu akan mereka telan bulat-bulat. Benar saja, Bu Sukarsi membalas dengan nada yang tiba-tiba manis. Beliau mengundang saya makan malam lagi, akhir pekan itu, untuk menyelesaikan urusan baik-baik yang tidak saya duga. Mereka justru mempercepat langkah. Sabtu pagi, saat saya pulang dari kantor sebentar, saya menemukan kunci pintu rumah saya sudah diganti. Gali berdiri di teras dengan tangan bersedekap. "Maaf, Mbak," katanya dengan senyum menjijikan. "Demi keamanan, Ibu yang minta. Nanti kalau urusan hibah sudah beres." Kuncinya dikasih lagi. Darah saya mendidih. Mereka mengganti kunci rumah saya sendiri, seolah saya tamu yang tidak diundang. Namun, saya menahan diri. Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Gali," kata saya. "Saya menginap di tempat teman dulu, sampai semua jelas." Saya berbalik dan pergi. Di dalam mobil, saya mengepalkan tangan. Setiap langkah mereka justru menambah satu paku ke peti mati rencana mereka sendiri. Malam berikutnya, dari teman lama, saya akhirnya tahu dari mana mereka mendapatkan nomor sertifikat saya. 2 tahun lalu, saat bapak mertua sakit keras, saya pernah menyimpan fotokopi dokumen-dokumen keluarga di laci rumah untuk keperluan administrasi rumah sakit. Di antara tumpukan itu, ada 1 lembar salinan lama sertifikat rumah yang dulu saya gunakan saat mengurus balik nama. Saya lupa mengambilnya kembali. Bu Sukarsi menemukannya. Dari fotokopi itulah, mereka menyalin nomor sertifikat ke dalam akta hibah palsu. Mereka pikir, dengan nomor yang benar dan tanda tangan yang dipalsukan, mereka bisa meyakinkan notaris kenalan untuk meloloskan akta itu. Mereka lupa satu hal yang sangat penting. Saya bukan orang awam, saya notaris. Dan mereka sedang bermain di lapangan saya sendiri. Namun rencana mereka belum berhenti. Beberapa hari setelah kunci diganti, Wulan kembali mengabari saya. Kali ini dengan suara panik. "Mbak," bisiknya lewat telepon, "Gali membawa pulang seorang pria tadi sore. Katanya calon pembeli rumah." Mereka keliling melihat-lihat setiap sudut. Gali bilang ke pria itu, rumah ini akan segera jadi miliknya. Dan dia mau jual cepat. Dada saya berdenyut. Mereka bahkan belum punya akta yang sah, tapi sudah berani menawarkan rumah saya ke calon pembeli. Tingkat kenekatan mereka sudah melewati akal sehat. "Wulan," kata saya, "apa kamu sempat dengar nama pria itu? Atau dari mana dia?" Saya dengar Gali menyebut nama agen properti. "Mbak, sepertinya dia memakai jasa makelar untuk mempercepat penjualan." Saya menutup telepon dengan tangan dingin. Lalu, saya bertindak cepat. Sebagai notaris, saya tahu betul bagaimana melindungi sebuah aset dari penjualan ilegal. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor pertanahan setempat. Saya mengajukan pemblokiran atas sertifikat rumah Bintaro. Dengan blokir itu, tidak ada satupun transaksi jual beli, balik nama, atau pengalihan hak yang bisa diproses atas rumah itu tanpa persetujuan saya sebagai pemilik sah. Petugas pertanahan mengecek data. Lalu, beliau menatap saya dan berkata, "Ibu Anindya, sertifikat ini memang atas nama Ibu. Pemblokiran kami terima. Mulai hari ini, rumah ini terkunci secara hukum." Saya keluar dari kantor itu dengan satu beban terangkat. Apapun yang mereka coba lakukan dengan akta palsu mereka, kini menabrak tembok hukum yang tidak bisa mereka tembus. Insiden berikutnya datang dari Gali sendiri. Rupanya, dia mulai curiga. Saya tidak segampang yang dia kira. Suatu malam, dia menelpon saya dengan nada mengancam yang dibungkus manis. "Mbak Anin," katanya, "saya dengar Mbak mau bikin masalah. Mendingan tanda tangan saja akta itu baik-baik. Kalau tidak, nanti Mbak yang malu di depan keluarga besar. Ibu bisa cerita ke semua saudara kalau Mbak menantu durhaka yang menelantarkan keluarga suami."
Saya hampir tertawa mendengar ancaman itu. Senjata terakhir mereka hanyalah rasa malu. Mereka pikir saya akan tunduk demi menjaga citra. Galih, kata saya dengan suara setenang es. Silahkan cerita ke siapapun yang kamu mau. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Apa kamu sudah cerita ke keluarga besar soal utang 240 juta dari judi online itu? Apa kamu sudah cerita rumah ini mau kamu jual buat bayar bandar? Di ujung telepon hanya ada keheningan. Lalu sambungan terputus. Galih tidak pernah lagi menelpon saya setelah malam itu. Saya mengumpulkan setiap potong bukti dengan rapi. Ancaman lewat telepon yang sempat saya rekam. Tangkapan layar percakapan utang dari Wulan. Hasil uji grafologi. Foto akta palsu. Sertifikat asli. Bukti pemblokiran. Semuanya saya susun dalam satu map. Persis seperti saya menyusun berkas untuk sidang. Karena saya tahu di dunia hukum, yang menang bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling lengkap buktinya. Senin pagi, saya menemui Pak Hendra di kantornya. Kami menyusun rencana dengan teliti, seperti menyusun berkas perkara di pengadilan. Begini, Min, kata Pak Hendra, mereka pasti membawa akta hibah palsu itu ke acara makan malam akhir pekan untuk memaksamu tanda tangan ulang di depan saksi mereka. Yang harus kita lakukan, kita hadirkan pihak independen di sana. PPAT yang tidak punya kepentingan apapun, dan saksi yang netral. Saya akan minta seorang PPAT yang saya percaya, kata saya. Bu Larasati, beliau lurus dan teliti. Beliau akan langsung menyadari jika ada kejanggalan pada akta. Bagus, aku akan hadir sebagai kuasa hukummu. Kita juga harus membawa sertifikat asli, tapi jangan ditunjukkan dulu. Kita simpan sebagai kartu terakhir. Saya mengangguk. Dan satu lagi, saya minta Wulan hadir. Tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa sampai saat yang tepat. Rencana itu kami matangkan sampai detail terkecil. Saya bahkan menyiapkan satu hal lagi, hasil uji tanda tangan. Saya menyerahkan foto akta hibah yang sempat saya ambil diam-diam saat makan malam pertama kepada seorang ahli grafologi kenalan Pak Hendra. Hasilnya jelas. Tanda tangan di akta itu tidak cocok dengan tanda tangan asli saya. Goresannya kaku, seperti hasil tiruan yang dijiplak dari dokumen lain. Semua amunisi sudah lengkap, tinggal menunggu panggung dibuka. Akhir pekan tiba, Sabtu malam. Saya kembali ke rumah Bintaro, rumah yang dulu saya selamatkan dengan keringat saya sendiri. Saya datang dengan gaun kerja sederhana berwarna abu-abu, tenang, dan tanpa rasa takut sedikit pun. Di ruang tamu sudah berkumpul semuanya. Bu Sukarsih duduk di sofa utama. Wajahnya memasang senyum kemenangan yang terlalu dini. Galih bersandar di dinding, ponsel di tangan. Bramantio duduk gelisah di pojok. Dan di kursi sudut, Wulan duduk menunduk. Persis seperti yang saya minta, yang membuat saya hampir tersenyum. Di samping Bu Sukarsih duduk seorang pria berkemeja batik. Beliau memperkenalkan diri sebagai notaris kenalan keluarga. Rupanya, inilah orang yang mereka siapkan untuk meloloskan akta palsu itu. Anin, kata Bu Sukarsih dengan nada manis yang dibuat-buat. Syukurlah kamu datang. Ini Pak Notaris sudah Ibu siapkan, biar malam ini semua beres. Kamu tinggal tanda tangan, urusan selesai. Kita tetap keluarga. Saya tersenyum sopan. Tentu, Bu. Saya juga ingin semua selesai malam ini. Tapi izinkan saya membawa 2 tamu. Pintu terbuka. Pak Hendra masuk dengan tas kerjanya. Di belakangnya, Bu Larasati, PPAT, yang saya percaya dengan map dokumennya sendiri. Wajah Bu Sukarsih sedikit berubah. Siapa ini? Pak Hendra. Kuasa hukum saya, kata saya tenang. Dan Bu Larasati, PPAT, independen. Karena ini urusan hibah rumah yang nilainya besar, sudah sepatutnya prosesnya sah secara hukum. Dengan pihak yang netral. Ibu setuju, kan? Demi kebaikan keluarga. Bu Sukarsih tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Beliau mengangguk kaku. Tentu saja. Bagus, kata saya. Kalau begitu, boleh saya lihat akta hibahnya, Bu? Yang akan saya tanda tangani. Galih maju, menyodorkan map coklat yang sama. Bu Larasati menerimanya.
Beliau membuka akta itu, membacanya dengan saksama, halaman demi halaman. Wajahnya semakin lama semakin mengerut. Maaf, kata Bu Larasati memecah keheningan. Di sini tertulis bahwa pemberi hibah, yaitu Ibu Anindya, menyerahkan rumah secara sukarela. Tanda tangannya sudah ada di sini. Padahal yang bersangkutan, Ibu Anindya, baru hadir malam ini dan belum tanda tangan apapun. Bisa dijelaskan, tanda tangan ini dibuat kapan dan di mana? Ruangan mendadak senyap. Galih menelan ludah. Bu Sukarsih membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Itu Anin sudah tanda tangan sebelumnya, kata Bu Sukarsih akhirnya, tergagap. Tidak. Bu, kata saya, tenang. Saya tidak pernah menandatangani akta itu, dan saya bisa membuktikannya. Bu Sukarsih tiba-tiba bangkit dari sofa. Wajahnya merah padam. Beliau menuding saya dengan jari gemetar. Kamu memang menantu durhaka, suaranya meninggi. Sudah kami beri tempat tinggal bertahun-tahun. Sekarang kamu membawa pengacara untuk melawan keluarga sendiri. Di mana baktimu sebagai istri? Di mana hormatmu pada orang tua? Saya tidak gentar. Saya menatap mata beliau lurus-lurus. Bakti. Bu, Ibu bicara soal bakti, sambil memaksa saya menandatangani dokumen palsu untuk menyerahkan rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Hormat itu dua arah. Bu, saya selalu menghormati Ibu. Tapi Ibu, sejak kapan menghormati saya? Bu Sukarsih terdiam. Dadanya naik turun. Beliau jelas tidak menyangka saya akan melawan dengan tenang seperti ini. Sepanjang 4 tahun, beliau terbiasa melihat saya mengalah, menunduk, menahan diri. Malam ini, perempuan yang beliau kira lemah itu berdiri tegak di depannya. Silakan duduk. Bu, kata saya pelan. Malam ini, semuanya akan jelas. Bukan dengan teriakan, tapi dengan dokumen. Beliau kembali terduduk. Kali ini dengan ekspresi yang mulai retak. Saya mengeluarkan satu amplop dari tas saya. Saya serahkan kepada Bu Larasati dan Pak Hendra. Ini hasil uji grafologi atas tanda tangan di akta itu. Ahli menyatakan tanda tangan tersebut palsu. Dijiplak dari dokumen lama saya. Bramantio mengangkat wajah. Terkejut. Galih mulai gelisah. Menggeser kakinya. Tunggu dulu, kata notaris, kenalan keluarga, mulai berkeringat. Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Saya cuma diminta hadir. Tidak apa-apa, Pakistan, kata saya. Anda tidak perlu terlibat lebih jauh. Sebentar lagi, Anda akan paham. Akta ini memang tidak layak diloloskan. Saya menarik napas. Lalu, saya mainkan kartu kedua. Bu Sukarsih, kata saya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya satu hal di depan semua orang. Atas dasar apa Ibu merasa berhak menghibahkan rumah ini kepada Galih? Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Bu Sukarsih terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum kemenangannya benar-benar runtuh. Rumah ini warisan keluarga, kata Bu Sukarsih. Suaranya mulai goyah. Warisan almarhum suami saya. Benarkah, Bu? Kata saya. Saya membuka tas saya, mengeluarkan satu map biru. Lalu, saya serahkan kepada Bu Larasati. Tolong dibacakan. Bu Larasati. Atas nama siapa sertifikat rumah ini sebenarnya? Bu Larasati membuka map itu. Beliau membaca sebentar, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi terkejut. Sertifikat hak milik rumah ini. Nomor yang tertera, tercatat atas nama Anindya. Tanggal balik nama 4 tahun lalu. Sah. Lengkap dengan stempel kantor pertanahan. Ruangan itu seketika seperti kehilangan udara. Galih membeku. Bramantio menundukkan kepala dalam-dalam. Bu Sukarsih menatap sertifikat itu seolah menatap hantu. Tidak mungkin, bisik beliau. Itu pasti palsu. Palsu, kata saya. Untuk pertama kalinya malam itu, suara saya naik sedikit. Bu, 4 tahun lalu. Rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum Bapak. Saya yang menebusnya dengan seluruh tabungan saya. Ditambah pinjaman bank atas nama saya sendiri. Hampir 1,5 miliar. Mas Bram yang menemani saya ke kantor pertanahan. Bapak mertua sebelum beliau wafat. Menyetujui rumah ini
di balik nama ke saya. Beliau bilang, saya sudah menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Saya menoleh ke suami saya, Mas Bram. Katakan di depan semua orang, benar atau tidak yang saya ucapkan. Seluruh mata tertuju kepada Bramantio. Dia mengangkat wajah perlahan, bibirnya bergetar. Untuk sesaat, saya melihat sisa-sisa lelaki yang dulu saya nikahi, terjebak di antara ibu dan istrinya. Benar, kata Bramantio akhirnya, nyaris berbisik. Anin yang menebus rumah ini. Rumah ini memang atas namanya. Saya tahu. Bu Sukarsi menoleh ke anaknya dengan mata melotot. Bram, kamu bilang apa? Cukup, Bu, kata Bramantio. Suaranya pecah. Saya capek berbohong. Rumah ini hak Anin. Selama ini kita cuma menumpang. Saya merasakan dada saya panas dan dingin sekaligus. Pengakuan itu datang terlambat. Namun, setidaknya ia datang. Saya berbalik ke Bu Sukarsi dan Galih. Jadi sekarang jelas, akta hibah ini bukan hanya dokumen yang dipaksakan. Ini pemalsuan. Kalian membuat akta atas rumah yang bukan milik kalian dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Ini tindak pidana, Bu. Pak Hendra, tolong jelaskan. Pak Hendra maju selangkah. Pemalsuan akta otentik dan tanda tangan diatur dalam pasal pemalsuan surat. Ancamannya pidana penjara, apalagi jika dilakukan untuk menguasai harta orang lain. Ini bisa berlanjut ke penipuan dan penggelapan. Wajah Galih memucat total. Dia mulai melangkah mundur ke arah pintu. Mau kemana, Galih? Kata saya. Kini saya mainkan kartu terakhir. Sebelum kamu pergi, saya rasa keluargamu perlu tahu. Untuk apa sebenarnya rumah ini mau kamu ambil? Saya membuka ponsel saya. Bukan untuk tempat tinggal, bukan untuk menikah, tapi untuk dijual diam-diam demi membayar utang. Utang apa? Bu Sukarsi menoleh ke anak bungsunya. Suaranya mulai gemetar. Saya menyerahkan ponsel saya kepada Bu Larasati agar tidak terkesan saya yang mengarang. Tolong, Bu. Layar ini menunjukkan tangkapan percakapan dan foto. Silakan dibaca. Bu Larasati membaca. Lalu beliau menatap Galih dengan tatapan tajam. Di sini ada percakapan penagihan utang. Angkanya 240 juta. Disebut sebagai utang dari permainan judi online. Bu Sukarsi jatuh terduduk di sofa. Galih, ini tidak benar, kan? Katakan ini bohong. Galih tidak menjawab. Wajahnya pias, tangannya gemetar, dan di pojok ruangan. Wulan akhirnya mengangkat wajahnya. Benar, Bu, kata Wulan dengan suara bergetar tapi tegas. Galih punya utang judi, 240 juta. Pernikahan kami cuma alasan supaya keluarga mau membelikan rumah. Lalu rumah itu mau dia jual buat bayar bandar. Saya tidak tahan lagi menyimpan ini, Bu. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang paling memekakkan. Bu Sukarsi menatap anaknya, lalu menatap Wulan, lalu menatap saya. Seluruh bangunan kebohongan yang ia susun runtuh dalam satu malam di hadapan saksi-saksi yang sah. Saya berdiri di tengah ruangan itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berbicara dengan suara setenang dokumen yang saya tulis setiap hari. Saya tidak pernah menganggap rumah ini sepenuhnya milik saya sendiri, kata saya. Selama 4 tahun, saya membiarkan kalian tinggal di sini, seolah tidak ada yang berubah. Saya tidak pernah mengungkit siapa pemiliknya, karena bagi saya, keluarga lebih berharga daripada selembar sertifikat. Tapi kalian salah membaca kebaikan saya. Kalian kira itu kelemahan. Kalian kira saya bisa diperas atas nama bakti. Saya menatap Bu Sukarsi. Bu, saya tidak akan mengusir ibu malam ini. Tapi mulai besok, semuanya berubah. Rumah ini milik saya secara hukum. Dan saya yang akan menentukan apa yang terjadi di dalamnya. Malam itu berakhir dalam kekacauan yang sunyi. Notaris kenalan keluarga pamit pergi lebih dulu. Jelas tidak ingin terseret. Galih mengurung diri di kamar. Bramantio duduk di teras sendirian, menatap kosong ke jalanan. Bu Sukarsi tidak keluar dari kamarnya sampai pagi. Saya menginap di rumah teman malam itu. Bukan karena saya tidak berhak tidur di rumah saya sendiri, tapi karena saya butuh ruang untuk berpikir jernih tentang langkah berikutnya. Kemenangan di ruang tamu itu baru separuh jalan.
Masih ada urusan hukum yang harus saya tuntaskan, agar kejadian ini tidak terulang. Keesokan paginya, saya dan Pak Hendra duduk di kantornya, menyusun rencana hukum. Nin, kata Pak Hendra, kamu punya bukti yang lebih dari cukup. Akta hibah palsu, hasil grafologi, sertifikat asli, dan pengakuan suamimu sendiri di depan saksi. Kalau kamu mau, kita bisa langsung melaporkan pemalsuan ini ke polisi. Gali dan ibu mertuamu bisa diproses pidana. Saya terdiam lama. Saya menatap cangkir kopi di hadapan saya. Di satu sisi, hati saya yang terluka ingin keadilan penuh. Di sisi lain, saya tahu memenjarakan ibu kandung suami saya akan menghancurkan banyak hal yang tak bisa diperbaiki. Saya tidak mau buru-buru, kata saya. Tapi saya juga tidak mau jadi korban lagi. Saya butuh perlindungan hukum yang kuat. Saya mau membuat semuanya hitam di atas putih. Pak Hendra mengangguk. Apa rencanamu? Pertama, saya mau melaporkan akta palsu itu, supaya tidak bisa dipakai lagi. Kita buat laporan resmi atas pemalsuan dokumen. Tapi kita tahan dulu prosesnya sebagai jaminan. Kedua, saya mau membuat pernyataan resmi bahwa rumah Bintaro adalah milik saya sepenuhnya. Dan saya memberikan izin tinggal sementara kepada Bu Sukarsih dengan syarat yang jelas. Ketiga, soal utang Gali. Itu urusan dia. Saya tidak akan menanggung 1 rupiah pun. Itu langkah yang bijak, kata Pak Hendra. Kamu memberi mereka jalan keluar, tapi kamu pegang kendali penuh kalau mereka macam-macam lagi. Laporan pidana itu tinggal kamu jalankan. Minggu itu, saya bekerja seperti seorang notaris menangani perkaranya sendiri. Saya membuat surat pernyataan kepemilikan yang sah. Saya menyiapkan dokumen izin tinggal sementara untuk Bu Sukarsih. Dan saya membatalkan secara hukum akta hibah palsu itu dengan mencatatkan keberatan resmi agar tidak akan pernah bisa diproses balik nama di kantor pertanahan manapun. Beberapa hari kemudian, Bu Sukarsih meminta bertemu saya. Kali ini tanpa map coklat, tanpa notaris kenalan. Hanya beliau duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak menua 10 tahun dalam seminggu. Anin, kata beliau. Suaranya tidak lagi galak. Ibu minta maaf. Saya duduk di hadapannya. Saya menunggu. Ibu salah. Lanjutnya. Matanya berkaca-kaca. Ibu termakan omongan Galih. Dia bilang, kamu wanita karir yang tidak akan peduli soal rumah. Dia bilang, kamu pasti gampang diminta. Ibu tidak tahu soal utangnya. Ibu tidak tahu dia mau menjual rumah ini. Saya menarik napas. Bu, yang paling menyakitkan bukan rumahnya, tapi kalimat ibu malam itu. Apa yang kamu punya? Ya, punya keluarga juga. Seolah seluruh kerja keras saya selama bertahun-tahun tidak ada nilainya. Hanya karena saya seorang menantu. Bu Sukarsih menundukkan kepala. Ibu tahu, ibu menyesal. Saya tidak akan mengusir ibu, kata saya. Ibu boleh tetap tinggal di sini, tapi ada syaratnya. Pertama, ibu harus tahu rumah ini milik saya dan itu tidak akan pernah berubah. Kedua, Gali harus bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Ketiga, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi tipu daya atas nama apapun. Kalau itu terjadi lagi, saya tidak akan diam seperti dulu. Beliau mengangguk pelan, berkali-kali. Ibu janji. Anin, ibu janji. Soal Gali, ceritanya berakhir jauh lebih pahit. Wulan membatalkan pernikahan mereka. Gadis itu, yang dulu hampir menjadi alat dalam permainan kotor, akhirnya memilih jalannya sendiri. Sebelum pergi, dia menemui saya untuk pamit. Terima kasih, Mbak, katanya. Kalau Mbak tidak mendengarkan saya waktu itu, mungkin saya sudah terseret terlalu jauh. Tidak, Wulan, kata saya. Justru kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu berani bicara saat semua orang memilih diam. Itu butuh keberanian yang besar, Gali. Tanpa rumah untuk dijual dan tanpa calon istri untuk dijadikan dalih, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataannya sendiri. Para penagih utang tidak peduli pada gengsi atau panjat sosial. Saya dengar belakangan, dia terpaksa menjual motornya.
lalu pindah mengontrak petak kecil di pinggiran kota. Obsesinya untuk terlihat sukses di mata orang lain berakhir dengan kehilangan segalanya, termasuk muka. Bramantyo, suami saya, adalah luka yang paling rumit untuk saya selesaikan. Beberapa malam setelah semuanya reda, Bramantyo mengajak saya bicara. Kami duduk di ruang tamu yang sama, tempat semua kebohongan dulu dibongkar. Anin, katanya. Suaranya berat. Saya tahu saya tidak punya muka untuk minta apa-apa, tapi saya minta maaf. Saya pengecut. Saya diam saat seharusnya saya membelamu. Saya tahu rumah ini hakmu, tapi saya tidak berani melawan ibu. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi dan menghormati saya. Lelaki yang saat saya paling membutuhkannya, justru memilih memalingkan wajah ke televisi. Mas, kata saya pelan. Maaf, itu mudah diucapkan, tapi kepercayaan sekali retak. Tidak bisa dilem kembali seperti semula. Malam itu, di meja makan, saya menggenggam tanganmu dan memintamu bicara. Kamu diam. Diammu itu, Mas, lebih menyakitkan daripada semua kata kasar ibumu. Bramantyo menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Saya tidak membencimu. Lanjut saya. Tapi saya juga tidak bisa lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya butuh waktu, dan saya butuh memikirkan. Apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Atau sudah waktunya saya melepaskan diri demi kewarasan saya sendiri? Kami berpisah ranjang sejak malam itu, bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan yang dalam. Saya tidak tahu apakah kami akan bertahan atau berakhir. Yang saya tahu, saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri demi membuat orang lain merasa besar. Bulan-bulan berikutnya berlalu pelan. Saya kembali fokus pada pekerjaan saya. Kantor mempercayakan kepada saya proyek besar, menangani legalitas sebuah kemitraan usaha bernilai miliaran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa dihargai bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri yang harus mengalah, melainkan sebagai diri saya sendiri. Anindya, seorang profesional yang cakap. Saya akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Bramantyo secara baik-baik. Bukan karena dendam, melainkan karena saya sadar. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas ketakutan untuk membela pasangan tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah. Kami menyelesaikan perceraian dengan tenang. Hitam di atas putih, tanpa drama. Bu Sukarsih, yang kini jauh lebih lunak, bahkan tidak menghalangi. Mungkin beliau akhirnya paham. Harga diri seseorang tidak bisa ditukar dengan apapun. Rumah Bintaro tetap menjadi milik saya. Saya memberikan waktu yang layak bagi Bu Sukarsih untuk mencari tempat tinggal baru bersama Galih. Dengan bantuan secukupnya dari saya. Bukan karena saya wajib, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi sekejam mereka. Setelah mereka pindah, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, rumah itu benar-benar menjadi rumah saya. Tempat saya bisa bernapas lega. Mobil peninggalan ayah saya masih setia terparkir di garasi. Setiap kali saya menatapnya, saya teringat pesan beliau dulu, bahwa kemandirian seorang perempuan adalah harta yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun, atas nama apapun. Hampir setahun setelah malam di meja makan itu, kantor saya mengadakan acara ramah tamah seusai penandatanganan kontrak kerjasama. Sebagai pemimpin proyek, saya melangkah di antara para tamu dengan gaun kerja berwarna biru tua yang anggun. Saya bertukar sapa, tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu tulus dari dalam. Di dekat meja kopi, saya berkenalan dengan seorang rekan dari pihak mitra. Seorang pria tenang, sopan, yang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali saya berbicara. Dia menghargai pendapat saya. Dia tidak pernah merasa terancam oleh kemandirian saya. Saya belum tahu kemana arah perkenalan itu. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak lagi takut membuka hati. Saya telah melewati badai. Saya melepaskan racun. Dan kini, langit hidup saya kembali bersih. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan juga tidak boleh membuat kita lupa melindungi diri sendiri. Jangan pernah menyerahkan hak yang kita perjuangkan
dengan keringat hanya karena seseorang berteriak atas nama Bhakti atau keluarga. Dan jangan pernah sekalipun mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bekerja keras, mandiri, tapi dipaksa merasa bersalah hanya karena menolak diperas. Kepada kalian, saya ingin berkata, hak kalian adalah hak kalian. Tidak ada ikatan keluarga yang sah dibangun di atas pemerasan. Ada juga banyak suami seperti Bramantio. Bukan jahat, tapi pengecut, memilih diam saat seharusnya membela. Ketahuilah, diam di saat yang salah adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa sayang yang keliru pada anak kandung, rela menghancurkan menantu yang justru paling banyak berkorban. Sayang yang tidak adil bukanlah kasih. Ia hanya keserakahan yang memakai topeng. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam ketidakadilan. Atau memilih berdiri dan membela diri dengan cara yang benar. Saya memilih yang kedua. Dan keputusan itu menyelamatkan seluruh sisa hidup saya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh keberanian dari kisah kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.